From Jerusalem, I send warm greetings to our Christian friends Dari Israel saya kirimkan salam hangat untuk teman-teman Kristen kami di seluruh dunia. around the world. I wish you a Merry Christmas, Saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. a Happy New Year. From here, the Holy Land, Dari sini, tanah suci Israel, Israel, the only country in satu-satunya negara di Timur Tengah the Middle East where the Christian community di mana komunitas Kristen berkembang. is thriving. Israel is the only country in Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah the Middle East where Christians can practice di their mana orang Kristen dapat menjalankan iman mereka faith with full rights dengan hak penuh dan dalam kebebasan total. and into freedom. Where Christian pilgrims Di mana peziarah Kristen dipeluk dengan tangan terbuka are embraced with open arms and are so dan sangat dihargai. deeply appreciated. Where Christians can Di celebrate mana orang Kristen dapat merayakan dengan bangga tradisi mereka proudly their traditions and openly do dan secara terbuka melakukannya tanpa rasa takut. so without any fear. In Jerusalem, Di Yerusalem, kota Madya, the city municipality every year kota setiap tahun secara resmi membagikan pohon Natal. officially distributes Christmas trees. It's been doing so Itu telah melakukannya selama 2 for 2 dekade. decades. By contrast, a few days ago, Secara kontras, beberapa hari yang lalu di kota Palestina Jenin, the Palestinian town of Jenin, Palestinians burnt a Christmas orang Palestina membakar pohon Natal tree in the Holy Redeemer di gereja penebus suci. Church. That's the difference. Itulah bedanya. Israel stands up for Israel membela umat Kristiani di seluruh wilayahnya. Christians across the region, wherever they face Dimanapun mereka menghadapi intimidasi yang meluas widespread intimidation and persecution. dan penganiayaan. Israel's Christian population Sementara populasi Kristen Israel bertambah. is growing. The Christian population in countless Populasi Kristiani di wilayah yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wilayah areas across the region has been dwindling telah berkurang due to systematic karena diskriminasi sistematis dan penindasan. discrimination and oppression. This has happened in Ini Iraq. telah terjadi di Irak, It's happened in Syria. It's happened itu terjadi di Suriah, itu terjadi di Lebanon, in Lebanon. It's happened in Turkey. itu terjadi di Turki, And it's happening in dan the itu terjadi di otoritas Palestinian Palestina, Authority. The birthplace of Jesus, tempat kelahiran Yesus, Bethlehem. Bethlehem, used to have 80% Dulu memiliki 80% populasi Kristiani. Christian population. That's when we were there. Itu ketika kami berada di sana. When we left and gave Ketika kami pergi dan memberikannya kepada otoritas Palestina. it to the Palestinian Authority, it has since dwindled Sejak itu telah berkurang dari 80% menjadi from 20%. 80% to 20%. The persecution of Penganiayaan terhadap umat Kristiani Christians or members of any atau religion anggota agama apapun cannot and must not be tidak tolerated. bisa dan tidak boleh ditoleransi. And Muslim militant display Dan pemindahan militan Muslim dan serangan terhadap placement and attacks against Christians in umat Nigeria, Kristen di Nigeria that too must end. yang juga And it harus must diakhiri dan harus diakhiri sekarang. end now. I'm sending Aku mengirimkan berkat-berkat Natal Israel Israel's Christmas blessings to our Christian friends around kepada teman-teman Kristen kami di seluruh the world. dunia. And I ask you, Dan know Anda tahu bahwa Israel akan selalu berdiri bersama Anda. that Israel will always stand. Hari ini Kamis, 1 Januari 2026, sebuah pernyataan kontroversial kembali datang dari jajaran pemerintahan Israel. Pernyataan ini segera memicu kecaman, perdebatan, dan kemarahan luas, terutama di kalangan umat Muslim. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel. Dalam pernyataan terbukanya, Ben-Gvir menyatakan bahwa suara azan yang dikumandangkan melalui pengeras suara masjid dianggap sebagai gangguan terhadap ketertiban umum. Ia menilai azan, terutama yang dikumandangkan pada waktu subuh, sebagai suara yang memaksa orang lain untuk terbangun. Lebih jauh, Ben-Gvir bahkan menyamakan suara azan tersebut
dengan sesuatu yang menyeramkan, menggambarkannya seperti suara iblis yang sedang menunggu, terutama ketika dikumandangkan pada subuh. Menurut Ben Gvir, suara azan subuh dianggap mengganggu warga yang sedang beristirahat, seakan-akan memaksa mereka untuk bangun dan mendengarkan panggilan ibadah yang bukan bagian dari keyakinan mereka. Dalam pernyataannya, Ben Gvir juga menegaskan bahwa Israel bukanlah negara Arab, dan oleh karena itu, menurutnya, praktik keagamaan yang terdengar keras di ruang publik tidak seharusnya dipaksakan kepada seluruh warga. Pernyataan ini segera memantik reaksi keras. Bagi umat Muslim, azan bukan sekadar suara. Azan adalah panggilan suci, penanda waktu ibadah, dan bagian dari identitas keimanan Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad. Menyamakan azan dengan gangguan, apalagi dengan ungkapan bernada demonisasi, dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap simbol keagamaan. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melalui partainya mendorong pemerintah melarang kumandang azan di masjid karena dianggap menimbulkan kebisingan. Disampaikan bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Madinah diguncang gempa, beliau menegaskan bahwa bencana adalah akibat dosa manusia dan menyeru agar kemaksiatan dihentikan. Sikap ini menunjukkan pemahaman Islam yang tegas. Bencana adalah peringatan Allah agar manusia kembali kepada ketaatan dan tauhid. Berdasarkan akidah Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, serta kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, maka kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Natal bersama adalah kesyirikan dan wajib ditolak. Natal bersama bukan sekedar acara sosial, tetapi perayaan akidah yang mengakui kelahiran sosok yang diyakini sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ini bertentangan langsung dengan tauhid dan termasuk syirik yang besar, dosa terbesar yang tidak diampuni jika tidak ditaubati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegaskan agar menjauhi kemaksiatan demi mencegah bencana. Maka menolak perayaan syirik adalah kewajiban mutlak karena syirik adalah kemaksiatan terbesar. 2. Bencana baru terjadi, mengapa memancing murka Allah lagi? Saat Aceh dan Sumatera dilanda bencana parah, semestinya umat memperbanyak taubat, istighfar, dan empati. Bukan justru menggelar kemaksiatan terbesar dalam akidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa musibah terjadi akibat perbuatan manusia. Mengadakan Natal bersama di saat ini adalah bentuk kelalaian yang berbahaya bagi keselamatan negeri ini. 3. Amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menolak Natal bersama bukan intoleran, melainkan kewajiban iman. Setiap muslim wajib menolak sesuai kemampuannya. Dengan sikap, lisan, dan keputusan yang tidak terlibat karena membiarkan kemungkaran adalah tanda lemahnya iman. 4. Tidak ada ketaatan kepada atasan dalam maksiat. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam kemaksiatan kepada Allah. Setiap instruksi, kebijakan, atau tekanan atasan yang memaksakan Natal bersama tidak wajib ditaati, bahkan wajib ditolak. Apakah itu terjadi instansi pemerintah, di sekolah, di masyarakat. Karena ketaatan sejati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Penutup, kami menyerukan kepada seluruh kaum muslimin untuk menjadikan bencana sebagai momentum taubat nasional, menjaga kemurnian tauhid, dan menolak segala bentuk normalisasi kesyirikan. Keselamatan bangsa tidak lahir dari kompromi akidah, tetapi dari ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu waliyul taufiq fil aqwabit thoriq. Assalamualaikum. Natal bersama itu kesyirikan karena mengakui hari lahirnya manusia yang dijadikan Tuhan. Natal bersama itu kesyirikan, tapi diskon Natal itu kebahagiaan. Natal bersama itu kesyirikan, tapi THR Natal dari tempat kerja itu kenikmatan. Natal bersama itu kesyirikan, tapi kolekte Natal untuk kemanusiaan itu kewajiban. Natal bersama itu kesyirikan. Memangnya yang ngajak kamu Natalan siapa? Kenapa di akhir tahun ini banyak sekali terjadi bencana alam ataupun musibah? Sebabnya ada dua hal. Yang pertama, banyaknya hafalat, perayaan-perayaan yang mereka rayakan lahirnya anak Tuhan, kata mereka, na'udzubillah. Langit nggak akan ridho, bumi nggak akan ridho, gunung-gunung pun nggak akan ridho. Allah SWT berfirman, takadu samawatu yatafattarna min. Hampir saja langit itu membelah gara-gara ucapan-ucapan Bani Adam yang zalim. Dan bahkan bumi-bumi itu juga hampir membelah. Dan gunung-gunung itu hampir runtuh, meletus. Kenapa? Sebabnya anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengklaim bahwasanya Allah memiliki anak, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, maka terjadi bencana alam berupa gunung meletus, kemudian berupa banjir bandang,
berupa juga langit-langit dengan menurunkan hujan-hujan ya na'udzubillah. Mau sampai kapan kita itu biarkan klaim-klaim seperti itu na'udzubillah. Sebab yang kedua adalah karena penambangan hutan yang secara zalim dilakukan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahar. Ada banyak sekali kerusakan di atas daratan ataupun di lautan. Sebabnya apa? Bima kasabat aydin nas. Karena tangan-tangan manusia yang zalim na'udzubillah. Dan ingat, ketika Allah turunkan azab itu tidak hanya menimpa orang zalim saja, bahkan yang taat, yang muslim pun juga akan kena. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalian dari sebuah azab yang tidak hanya menimpa orang zalim saja, semuanya merata kena, semuanya merata kena. Maka dari itu hendaknya kita muhasabah diri, jangan sampai kita ini bermaksiat kepada Allah azza wajal di akhir tahun. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan dan menyadarkan kita akan suatu kebenaran. Nah teman-teman, seperti apa yang kita saksikan dari beberapa cuplikan video yang saya upload hari ini bagi kita semua, dimana yang pertama tadi Israel menyampaikan pernyataannya bagaimana dia harus melindungi umat Kristen khususnya di Timur Tengah bahkan secara global teman-teman, bahkan mereka yang mengalami intimidasi. Udah tentu Netanyahu bahkan Israel terlibat untuk menolong, untuk membantu mereka dan membebaskan mereka dari teroris-teroris yang selama ini berkeliaran di permukaan bumi ini. Dan yang kedua teman-teman, kita melihat bagaimana Israel sekarang ini mengeluarkan aturan baru ya, di mana mereka melarang atau tidak diperbolehkan lagi ada suara azan di masjid. Karena mereka menilai bahwa suara tersebut itu mengganggu kenyamanan orang lain teman-teman ya. Dan inilah yang menjadi suatu tantangan baru bagi mereka, khususnya bagi mereka yang beribadah di masjid yang ada di Timur Tengah. Kalau di Indonesia begitu dilarang teman-teman, bahkan dikritik suara tersebut itu akan diproses secara hukum. Nah teman-teman, dan seterusnya kita melihat juga cuplikan video dari orang-orang yang ada di Aceh. Mereka menyampaikan bahwa Natal, merayakan Natal adalah kemusyrikan, dan itulah yang menyebabkan bencana alam terjadi teman-teman ya. Itulah pikiran mereka, itulah ajaran mereka yang selalu menganggap agama lain itu adalah salah di mata mereka. Dan memang tidak semua teman-temannya, ini hanya oknum-oknum tertentu saja yang memang mereka sudah terdoktrin dan mereka bertindak secara radikalisme. Nah teman-teman, kita melihat selanjutnya tadi di mana ada salah seorang menyampaikan juga bahwa karena perayaan-perayaan orang Kristen itu makanya terjadi yang namanya bencana alam, bahkan ada longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Dan inilah yang selama ini mereka kambing hitamkan, yaitu Kristen. Apa-apa yang terjadi, sesuatu hal yang menimpa Indonesia, musibah apapun itu, entah penyakit, entah bencana alam, dan lain sebagainya, itu yang disalahkan itu umat Kristen. Tetapi kalau kita berpikir secara jernih teman-teman ya, bahwa memang Alkitab sudah menubuatkan segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini, bahwa akan terjadi semuanya itu, baik itu gempa bumi, banjir, tsunami, sakit penyakit, kelaparan, itu sudah dinubuatkan. Dan itu yang merupakan tanda-tanda kedatangan anak manusia. Dan kenapa semua hal itu terjadi teman-teman? Karena tidak ada pertobatan bagi mereka yang mengatakan bahwa Natal itu adalah kemusyrikan. Seandainya bangsa ini bertobat dan mengenal Yesus sebagai Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerimanya secara pribadi mereka, maka percayalah bahwa keselamatan akan menjadi bagian mereka. Tetapi karena tidak, maka sebaliknya yang terjadi. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.